misal istrinya gemuk, gendut, misalnya. Atau suaminya apalah, botak kepalanya, botak, atau apalah dia panggil. Mungkin bercanda, tapi nggak boleh. Mencela nggak boleh. Sekali dua kali mungkin masih ada toleransi. Kalau sudah jadi bahasa, sudah jadi kebiasaan, nggak boleh. Allah bilang tidak boleh. Jangan saling memanggil dengan julukan-julukan buruk, nggak boleh. Atau apalah, panggil dengan nama kebun binatang, dimasukin di rumahnya, nggak boleh. Mungkin karena pasangannya tinggi dipanggil jerapah, mungkin apalah ya, nggak boleh. Panggil yang indah teman-teman sekalian. Karena kita boleh dibuka pintu dalam syariat kita, bolehnya kita berbohong, tanda kutip, dalam memuji pasangan. Boleh. Suami bisa bilang, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Padahal banyak wanita lebih cantik dibandingkan tetangga jauh, tapi ini istrinya. Boleh juga begitu. Misalnya suaminya mau pancing istrinya, dan ini sebenarnya tidak boleh mancing-mancing, tapi ada suami bilang, itu laki-laki ganteng tuh. Mana lebih ganteng? Padahal jelas orang itu lebih ganteng. Jelas kamulah lebih ganteng. Bagi saya tidak ada lagi laki-laki lebih ganteng daripada kamu gitu. Hanya muji pasangan, ya boleh. Masakannya asin nggak? Enak nggak? Enak. Tapi asin. Nanti kurangi garamnya. Tapi kan dimudahkan. Karena rumah tangga sebenarnya itu saatnya orang bercinta, bercumbu, senang-senang, bukan untuk bertengkar. Ada orang subhanallah, entah kenapa rumah tangganya dari awal ketemu sampai akhirnya berpisah gara-gara itu, ribut terus. Kalau saya lihat beranjak daripada dua poin ini, kecemburuan buta dan suka celah-celah awalnya nih. Sedikit dia lihat kekecewaan dari pasangannya, kayaknya memang dari keluargamu dididik gak benar nih. Gitu-gitu, salahin orang. Ini kalau teman-teman, kita kalau hina satu orang, maka masalah kita sama satu orang. Kalau kita hina satu keluarga, masalah kita apa? Satu keluarga. Kita hina satu negara musuh kita. Nggak gampang itu. Itu orang Indonesia, 200 juta. Siap mau berhadapan hari kiamat. Keluargamu itu tidak baik. Keluarga. Kalau 200 orang keluarganya, kan bahaya ya. Untuk apa ini? Buruk pun teman-teman sekalian, namanya kita menikah sama manusia, dia hidup di satu pola makan, pola hidup, pola fikir, banyak. Jangan mudah kita marah. Pernah ada seorang ibu, berkuasa, sampaikan kepada saya dalam pertanyaan, dia sudah bosan menghadapi suaminya yang suka kalau habis mandi taruh handuk sembarangan di ranjang, pulang kantor sepatunya berantakan, gitu kan? Apalah, masalah teknis lapangan nih, ini. Maka sudah jenuh, gara-gara itu meminta cerai. Saya balik bertanya, Bu, apa susahnya cari pahala dengan gantung lagi handuk? Berapa meter tuh dari ranjang ke kamar mandi, tinggal angkat ke gantungan. Berapa jauh dan berapa energi yang kita keluarkan mengangkat sepatunya ke tempat sepatu dan berpahala. Bakti sama orang tua besar paling, bakti sama suami lebih besar lagi pahalanya. Apa susahnya? Kalau kita berkasih sayang sama anak yatim, dalam hadis dikatakan siapa yang mengelus kepala anak yatim, maka setiap helai rambutnya dia dapat satu pahala. Kata sebagian ulama, bagaimana kalau itu anak yatim anak lain? Bagaimana kalau istrinya sama anaknya yang dielus? Bisa lebih besar pahalanya daripada itu tentunya. Kenapa dia harus mukul? Kenapa dia harus caci maki? Kenapa enggak baik-baik ini? Kenapa harus bertengkar? Ya. Saya nggak habis pikir tuh kalau ada orang begitu selalu bertengkar. Setiap hari kadang-kadang berapa seminggu sekali didengar lempar piring, banting pintu. Ini apa ini? Sekalian aja beli sarung tinju, ya. Ayo box deh, berantem. Untuk apa berumah tangga kalau begitu? Gak boleh buka pintu celah.